Udah dicukupkan? Oke. Kemarin kan aku bilang mau ngasih tugas kan buat band pass filter. Udah enggak ya, oke. Karena aku ngeliat kalian kemarin ya udah bisa lah ya. Kemarin yang buat HPF sama LPF juga udah bisa. Nah sekarang karena kemarin kayak kita cuma bahas tentang apa ya, nggak lebih detail tentang setiap komponen yang penting. Kayak misalkan OM, terus kayak rectifier penyiaran gitu kan. Itu kan pakai dioda. Tapi sebenarnya kalian uh, aku rasa kan perlu memahami lebih detail tentang setiap komponen itu, terutama tentang dioda, transistor, sama MOSFET gitu. Oke, Mas ya? Ya. Kayaknya main sahabat sih. Oke. Tapi untuk hari ini, pagi dan siang nanti kita belajar lebih dalam tentang dioda dan juga transistor. What is it, sis? Oke, kalian udah dikasih ini belum? Modul teori elektronika? Udah. Nih, coba dibuka di bagian diodanya. Oke, dioda. Dioda. Kemarin sistem apa yang pakai dioda? Ada tahu? Penyarah nggak sih? Iya, betul, penyarah. Kemarin kita bahas tentang penyarah penuh kan? Nah, penyarah penuh itu pakai dioda. Nah, dioda itu kan bentuknya kayak gini. Terus gini, terus ini plus anoda dan min katoda. Ini bentukan dari bentuk dari komponen dioda. Nah, dioda ini itu apa ya? Ibaratnya dia kayak sebagai gerbang satu arah. Nah, nanti kita akan belajar dua dioda, yaitu dioda yang biasa atau dioda yang ideal sama dioda Zener. Kemarin kita coba dioda Zener Di itu yang dari AC ke DC. Oke. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Ini bisa lihat lagi di modul. Nah, untuk ini kita tuh ada 3 pendekatan untuk dioda. Yang pertama tuh adalah pendekatan dioda untuk dioda ideal. Oke, bentukannya seperti ini. Ya, ini nah, jadi pas dia diberikan negatif positif, dia idealnya langsung naik harusnya. Langsung naik. Nah, ini untuk dioda yang ideal. Dioda ideal. Nah, terus kemudian ada pendekatan dioda yang kedua, yaitu saat dia apa ya? Tegangannya itu mendekat sampai 0,7 baru dia bisa naik. Jadi dia harus pendekatan 0,7. Ini biasanya yang ini itu bahan-bahan yang bersifat kayak silikon, ya bersifat silikon. Itu yang aku paham ya. Itu dioda Zener. Ini dioda pendekatan kedua. Kita masih bicara tentang dioda biasa. Jadi untuk dioda biasa itu ada 3 pendekatan ya. Dioda yang ideal, idealnya dia langsung ketika diberi tegangan dia langsung naik. Tapi kalau dioda yang pendekatan kedua
dia harus tegangannya harus sampai 0,7 dulu, baru dia arusnya ada gitu. Nah, tadi dioda ini sebagai gerbang ya, kayak gerbang satu arah. Nah, kalau dia arusnya tegangan dari sini tentu nggak bisa ya, karena dia gerbangnya ketutup gitu, jadi harus satu arah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan dioda yang ketiga. Itu dia harus disampaikan. Nah, pas dia sampai di 0,7, dia bakal terus naik sampai dia tuh di arusnya bakal terus naik sampai dia titik potongnya tuh berada di VF. VF ini yang apa namanya frekuensinya kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Nah, kenapa dia bisa gini? Karena nih yang pendekatan dioda kedua itu rangkaiannya seperti ini. Ini kan diodanya plus ada tegangan plus ini 0,7 nya, makanya dia 0,7 baru dia bisa naik. Nah, tapi kan kalau ini dia langsung ya, jadi diodanya ideal. Nah, terus kalau ini dia itu ada resistornya, makanya kenapa dia naiknya nggak langsung lurus ke atas, tapi dia berubah seiring dengan perubahan tegangannya gitu. Biasanya dia motong di TF-nya ini. Oke. Oke, sekarang, nah ini ya sampai sini dulu. Sekarang kita coba simulasiin tentang dioda. Kita mau melihat gelombangnya itu seperti apa. Boleh dibuka LT Spice-nya. Oke. Buka LT Spice-nya, terus kita tambahin, kita cari komponen tegangan, resistor sama dioda biasa. Resistor Satu resistor aja, tegangan sama dioda biasa. diodanya satu. Diodanya satu. Maksudnya tegangan itu Voltage. Voltage ya betul. apa? Buat rangkaian seperti ini ya. Plus minus. Terus ini dulu. Aku lupa kalau di LT Spice itu cara rotate gimana? Ctrl F. Gitu ya. Coba kamu apa namanya move dulu biar dia bisa gerak. Ya. Move. Ctrl R bisa nggak?
Nah, Terus oke. ya. Terus ini kasih 5 volt, ini coba 1 pak. Coba ya. Kita coba dulu. Oke. DC volume-nya 5 V ya. Iya, 5 aja. Kita coba dulu. V-nya ditulis juga nggak? V-nya nggak usah. Dioda. Oke. Terus di resistor. Nah, kemudian di bagian dioda itu peak new diode. Sebentar. Big New Diet. Terus pilih yang satu coba deh, 1N5818. 5818. Iya. Oke. Nah, ini ya tips buat kalian juga kalau mau milih komponen itu kan dioda ada banyak kan seriesnya. Ya. Nah, itu dilihat tegangannya sama gitu. Ini kan ada, coba yang advance tadi Aku kebalik dulu. kebalik. Nah, Memang gitu kah bentuknya? kenapa? Taruh balik ya. Sorry. What shape of that is about? Oh sorry, pilih yang 1N914. Oke, sebentar. 1N914. Nah, tadi kan ada peak new diode itu kan? Tunggu, 1N apa tadi? 1N914. 1N914. Yes. Oke. Nah, itu kalian bisa sesuaikan AKM kalian. Kalau pakai dioda jenis apa itu bisa dilihat kayak voltnya sama apa namanya arusnya. Nah, kayak misalkan itu kan 1N914 itu dia maksimal 75, terus dia bisa bergerak itu di mulai dari 0,2 ampere gitu. Aku nggak Jadi bisa nemu. nemu 1N914 Kakak paling atas. paling atas ya. Oh tunggu, 914. Yes. Oke. Nah, udah. Resistornya pakai 1K dulu coba. Wait. Menu 5 terus 1K. Terus di bagian spice directive-nya udah semua ya? Iya. Jangan lupa ground ya. Terus spice directive-nya itu tulis titik DC, terus V1 min 10 5 0 0.01 spasi ya, spasi ya, spasi di bagian spice directive. Spice dah. Nah, itu langsung ditulis gitu. Ya ditulis, atau mau kalian dari awal juga apa sih, jadi spice directive terus apa analisis komen ya kalau nggak salah, help me edit analisis komen, terus di bagian this is swipe This is sweep. Name of first source to sweep. ya. Jadi V1 terus P1 mhm, type of sweep. ya sesuaiin sama ini ya voltage kalian ya, nama voltage kalian. Kalau misalkan semua kapital ya semua kapital, terus linear start value-nya berarti min 10 5
Hah? Stock value. Sama 0 ya? 5 ya. 0 sama Type of sweepnya ini apa? Type of sweetnya linear. Ya, nature of sweetnya linear. Cuma tambahin ini ya, 0,01. Taruh di Taruh di sebelah nolnya. Nih, kan kalau kalian lihat di bawah, ini sini. iya, yes, betul. Jawab. Kayak gini kan? Terus sampulnya harusnya tambahin 0,01 ya. Ini tulisannya missing starting value for source 0.01. 0,01. Berarti spasi 0,01. Wait, tulis dulu. Oh, sorry. Jadi incrementnya yang 0,01. Di set value-nya min 10, stock value-nya 5, increment-nya itu 0,01. 5 kok 4 sih? 5 0,01 intinya Oke. Bisa? Bisa. Nah, terus di SpiceNet, SpiceNet, tahu SpiceNet? Ditambahin ini ya, ini kan netnya. Tambahin input, terus output. Pakai SpiceNet. Terus label, input, output. Itu dapat di mana? Itu dapat di draft, terus net name. Ada? Draft? Net name. Ada? Aku nggak ada drive. Nggak ada draft, sorry. Nggak ada draft. Net name coba lihat. Nah ini. Ini. Ini net. Iya label net, Oh, iya label kalau net. iya di kamu label net. Netnya di Terus saja input, terus coba for type-nya coba. Ini aja nih, nah input, nah oke. Oke. Ya oke. Taruh sini sama output. Oke, udah semua. Resistornya udah 1K. Sudah. Ambil input output dulu. Input. Kalau udah coba dijalankan, apakah bisa? Oke, bisa. Sekarang ngapain? Sekarang lihat di bagian inputnya dan juga lihat di bagian outputnya. Inputnya miring ke atas. Ke bawah nggak sih itu hitungannya? Nggak tahu sih. Habis itu kalau outputnya miring lalu tiba-tiba lurus.
tapi lama kelamaan ke atas itu kelihatan. Toh. Outputnya kok nggak mau diklik ya? Kita nggak mau diklik. Ya. Outputnya nggak mau diklik. Kalau inputnya? Mau. Kita mau. Kita enggak. Oke. Kamu bisa outputnya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa. Dan aku juga lihat ini input, output, I see. resistor, diode, dan V1 itu voltage ya. Ya, ininya coba pindah ke sini ya. Karena mungkin dia dekat sama si gerbangnya, makanya dia nggak bisa Oke. terlihat gitu. Arahnya tetap ini ya. Oke. Sekarang, tunggu dia dulu. Oke. Oke, sekarang di bagian keluaran grafiknya, itu kan ada sebelah palu, itu ada ini kan kayak traces. Benar nggak? Sebelah palu. Sebelah palu. Berbeda ya sama kalian. Palu. Ini dah. Coba kalau kamu klik kanan, coba. Sebentar. Udah? Bagian biasanya di run dulu sih. Run. Ya di run. Terus, ini nih. Namanya apa tadi lupa aku. Namanya adalah Big visible trace. Yes, betul. Big visible trace. Terus coba ini ada yang kayak V1, VOUT, VIN, ID1, IR1, benar nggak? Nah, coba kita lihat yang ID1, ID diodenya. Nah, Klik itu gitu. oke. Coba Diki gambarin grafiknya yang di ID1. ID1. Yes. Oh, yang diode. Iya, ID1. Gitu ya. Terus kamu coba gambarin yang Di mana? outnya. Mana? Kita habisin kayak. Ya, habisin aja. Kayaknya butuh dibersihin lagi. Iya, habisin kak berkata. Jadi dioda, transistor, sama MOSFET itu dia termasuk komponen aktif. Nah, komponen yang nggak aktif apa? Komponen pasif? Ya, Hah? Oh. apa aja komponen pasif? Resistor, Yes. Resistor, terus voltage. no. Yang aktif apa tadi? Resistor, kapasitor, dan induktor. Itu dia komponen pasif. Kalau komponen aktif, dioda, transistor, resistor, apa lagi? MOSFET, banyak lagi lah. Itu juga banyak cabang. Gambarkan yang tadi, ide satunya, keluar dari ide satunya. Termasuk ininya ya, apa plot dari grafiknya.
Maksud waktu itu gimana? Kayak dia bakal naik di titik mana. Dikasih angkanya juga Gitu. maksudnya. Dia naik Kok punya beda dari kakak? di antara 0 V Kamu sama pakai anu 2 nggak? V. Kamu pakai yang ini nggak? Atau kamu cuman diklik aja? Quick visible trace bukan? Iya, disebut race. Aktif aja. Nggak. Gak apa-apa sih, kamu punya kamu gimana? Bener kan? Ini ide satu. Kenapa ide satu aku sama kayak ini Vicky? What's wrong? Dan sebagai lembat, buat DC V1 5. I see. Kamu kurang min 10 ya di bagian sini ya. Oke, punya kamu dia benar Vicky. Ini gimana? Oke, arusnya bisa sekalian? Hah? Dia mepet di mana? Hmm, Bisa ya? kayak gini kah maksudnya? Arusnya kan sebelahan, ada nggak tulisan arusnya? Ada. Dia berhenti di mana? Atau dia motong di mana? Gini. Oke. Sudah punya dia udah sama? Sama. Oh, spidolnya taruh mana? Sebelumnya. Thank you Diki. Min 10 bukan ini seharusnya V1. Kemudian start value-nya min 10, terus 5, 5. Incrementnya 0,01. 0.01. Enter. Oke. Betul? Yes. Oke, kita tunggu Diki dulu ya, baru Ya. kita aku jelasin. Nah, kamu coba screenshot dulu, terus masuk ke yang kedua, coba voltage-nya sekarang diganti sama min 5, coba. Min 5. Min 5 DC. Oke. Udah? Min 5. Oh. Min 5 terus di ID satunya. Oke. Ini D1-nya tetap. Tetap gitu ya. Coba diodenya dibalik. Jadi kayak ini 5, aku coba juga. Terus dia ada dibalik. Kebalik jadinya grafiknya. Oke, kita tunggu dulu ya. I'm here.
Nah, coba sekarang kalian lihat ini ya, grafik dari yang pertama tadi, dia termasuk ke dioda pendekatan keberapa? Pendekatan yang ini, ya, yang pendekatan ketiga. Ya, dioda yang pendekatan ketiga. Nah, terus yang sebenarnya kalau dikasih tegangan negatif ya, dan diodanya nggak dibalik, itu harusnya dia bentukannya seperti ini. Jadi pas di 0,7 baru dia naik juga, tapi nggak apa ya, nggak berubah Miring. gitu, Nggak miring. nggak miring. Itu kalau Kalau misalnya tegangannya minus, tapi dia diodanya nggak diputar, cara dapat tegangan minus, tinggal ditulis minus 5 volt. Sebentar, aku coba dulu, kayaknya ada yang salah. could that actually happen in real life? Tolong Ki. Yes. Oh ya. Coba min berapa ya enaknya? Min 2 coba ya, min 2. mau bilangin 10. Oke. Oke. Kalau dia diberi tegangan negatif, harusnya dia itu sampai 0,7 terus dia naik terus, jadi tegangannya tetap di 0,7. Nah, kalau ini aku jelasin yang pertama yang tegangan pas dia diberikan tegangan positif dulu. Oke. Jadi kan dia konstruksinya seperti ini. Nah, ini itu namanya P-type, sama yang ini N-type. Jadi ini banyak minusnya atau yang biasa disebut hole. Terus minus, terus ini positif. Nah, pada ini ketika anodanya itu disambungin, dia itu nantinya langsung akan elektronnya itu akan bebas gitu, elektronnya akan bebas. Nah, tapi kalau misalkan dia diberi tegangan 0 ya, diberi tegangan 0, which is harusnya dia bentuknya seperti ini, dia tuh akan ada akan ada space-nya istilahnya. Makanya dia nggak bisa bergerak, elektronnya dia nggak bisa bergerak ke sini. Jadi ada space di sini. Makanya dia pas diberikan tegangan 0, dia langsung naik aja gitu. Dan tetap berada di tegangan yang negatif karena dia selalu berada di sini. Dia nggak bisa nyampe elektronnya ke sini. Gitu. Ini kalau yang dioda ya diberi tegangan 0, ini diberi tegangan positif. Nah, sama kalau yang reverse bias atau diberi tegangan negatif, ini diberikan tegangan negatif, ini P-nya, terus ini ada namanya ini depletion region ya. Region. Nah, terus dia, terus ini PN, terus ini DN. Oke. Nah, kalau ini pas dia disambungin dengan terminal negatif, nah sumber listriknya tuh di bagian katoda dia akan disambungkan dengan terminal positif. Jadi bakal kan dari katoda berarti ke anoda. Jadi katoda, anoda itu yang menyebabkan dia harus sampai 0,7 dulu, terus arusnya tetap sama gitu, tapi tegangannya nggak berubah. Oke. Itu buat yang dioda. Nah, sekarang coba kalian kayak app-nya coba diubah, terus voltage-nya juga diubah gitu.
diubah terserah apa gimana? Coba terserah. Voltage sama resistornya akan yang dirubah. Minus apa plus voltage-nya? Minus. Oke, aku coba kasih ini aja ya, kasih soal yang bukan soal sih, kita coba aja dulu. Fokus ini ya. Terus coba seperti ini. Jadi ada dua dioda. Satunya arah segerbang, satunya kebalikan dari gerbangnya. Ada in dan out juga nggak? Ada. Coba 10 volt, terus ini 10K, terus jenis diodanya sama. Sama yang kayak tadi. Terus kemudian satu lagi. Minus. 15, maka terus nanti salah satu maju buat gambarin grafiknya ya, buat yang pertama sama yang kedua. Oke, jangan lupa input sama outputnya. Itu 10 volt. Yang resistornya berapa itu? 10K. 10K. ohm. Ya, K ohm. K ohm. K aja 10K. Kalau resistor kan satuannya ohm kan? Berarti ini langsung bikin dua rangkaian di satu atau gimana? Satu dulu aja. Oke. Ini 10. Wow, bentuknya sangat unik. Sudah? Digambarin ya. Yang bagian mana yang gambar? Yang di bagian arus di diode. Diode 1 apa 2? Diode 1, terus grafik baru diode 2. Jadi nggak digabung. Diode 1 mana, diode 2 mana? D1, D2. Lah ya, masuk kok. D1, Oke. D2. Belum. Aku kembali.
arah diodanya dua-duanya. Coba dibalik dulu, coba. Harusnya hasilnya yang beda sih. Karena yang di bagian B2 kan dia istilahnya apa ya? Yeah, I guess the same result, but also like mas apa itu dioda 2 kok yang itu dioda Dua-duanya kenapa? dioda 2 kok yang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau dioda 1 yang dari bawah ke atas. Iya. Iya. Oke, mari kita run. Iya, kebalik jadinya. Kebalik jadinya. Coba yang mana dioda 1 sama dioda 2? Yang ini dioda 2, yang itu dioda 1. Ini 1, ini 2 ya. Iya. Dioda 1 berarti ini ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya ini sudah apa ya? Sudah terbilang sudah masuk ke dalam teori di bagian yang dioda pendekatan kedua. Karena ini kan berarti yang positifnya itu nyambung ke yang gerbangnya nyambung ke positifnya kan? Ini kan berarti negatif, ini positif, ini negatif. Nah, jadi kalau yang D2 ini dia emang dari arus yang negatif dulu, tapi dia lama-lama turun. Nah, turunnya, motongnya itu di mana nih? Kalau kamu lihat, coba aku lihat grafiknya. Bagian Mendekati 0 tapi bukan 0. nah ini kan dia di sebelum 0 kan. Nah di sebelum 0 kan berarti ya sebelum 0 lah dia. Harusnya 0,7. Terusnya di sebelah ini ya min 0,7 sama ini kan 0,7. Nah dia tuh selalu motornya di min 0,7 ini. Nah sama motor min 0,7 terus nanti dia bakal datar terus atau bakal hasilnya itu arusnya bakal di situ terus atau mendekati 0. Nah itu untuk dioda pendekatan kedua. Nah kemudian apa yang kita bilang? Nah setelah itu ya ini udah masuk teori. Dia bakal terus menerus arusnya sama tapi tegangannya yang berbeda. Nah ini karena kenapa dia selalu 0,7? Karena biasa dioda itu dia tuh jenisnya ada banyak kan. Nah, ini termasuk silikon atau DI apa ya? Coba kalian lihat di bagian diodanya. Itu kan tadi kalian PQ diode kan? PQ diode. Nah, terus coba lihat dia type apa? Type ya kan? Coba klik 2 kali atau klik kanan di bagian komponen diodanya. Terus ada tulisan diode, manufacture, terus type-nya, breakdown voltage-nya, dan lain sebagainya. Klik 2 di sebuah diode. Klik kanan sih kalau kakak. Klik new diode. No PQ diode, tapi di bagian ini, edit diode. Nah, ini kan ada type-nya kan? Aku nggak ada. Silikon. Iya, silikon. Jadi klik 2 kali dulu atau klik kanan ya kalau di kalian. Kakak klik kanan. Aku nggak ada. Type. Type silikon. Tapi silikon kan? Nah, silikon atau GI, silikon dan GI itu dia selalu pasti kayak apa ya? Istilahnya breakdown voltage-nya itu selalu di 0,7. Entah itu yang reverse bias atau yang bias maju seperti ini. Nah, kalau yang D1 ini dia benar ya, dia langsung awalnya dia diam dulu, nanti baru dia berubah pas di 0,7 baru dia naik. Berarti dia termasuk dalam dioda pendekatan ketiga ya, yang ini. Dioda pendekatan yang ketiga ini. Oke. Nah, kemudian coba sekarang diodanya diubah nih jenisnya. Nah, jadi jangan yang Berarti kliknya diode. Iya, coba pilih yang Schottky mungkin ya, Schottky.
cara Apakah sudah sama? pilih yang mana ini? Pilihan Shotki, apapun Shotki apapun. Ada? Ada Shotki. Oke, Shotki termasuk silikon deh. Hah? Masuk silikon. Oke, benar-benar. Kalau Zana New diet. Kalau Zainab beda lagi. Ya, kebanyakan silikon sih sama jadi kalau LED. coba aja. Coba. Oke. Dua-duanya diganti kah? Ya boleh diganti. Ganti. Mau lihat satu dulu jangan apa. Nah, over. Jadi Oh, I see. ganti apa ini? Coba LED. Dia motongnya dia background voltage-nya di berapa volt baru dia berubah. L. Hah? Aku nggak nemu. LED. Jalan. Coba ke bawah lagi. Ini masih silikon. Ke bawah lagi. Ada nggak? Di atas nggak ada? M U T S R P K Hasilnya lebih W mulus. C Lebih mulus. Oke. D. Yang Terus coba lihat di bagian voltage-nya, di bagian sumbu X-nya, nggak ada ya? R. Nggak ada. Coba di type-nya, masa nggak ya? Harusnya ada. Di kamu ada LED? Diki? ada banyak malah. Coba. Nih, LED. Nah, paling atas. Ya, paling atas. Coba dicoba dulu. Oke. Apa itu? Coklat, kopi juga. Kelihatannya ada botol. Ayo Diki. Itu kan kelihatannya bocor tapi gak ada yang kelihatan bocor ini. Biasanya dia agak bolong dikit sih, biasanya kalau nah kan. Nah. Ada yang mau yang mana? Terserah kakak mah. Kakak selalu ngalah ya. Dari sejak Anda lahir. Kamu dulu aja deh, kamu apa? Dari sejak Anda lahir. Karena saya juga kakak, jadi kamu duluan aja. Terus itu kamu gitu. Oke. Sudah bisa dilihat jenisnya. Yes. Ini Bukan ulangan Gi. Pilih apa saja Gi. Udah? Heeh. Nah, bisa dilihat dia breakdown voltage-nya di mana? Apakah masih di 0,7? Enggak, lebih maju. Lebih maju. Tuh. Karena nih. Jadi ya terutama dia ya. Jadi kalau mau kayak merangkai kan dioda ini kan buat rectifier kan, buat penyarah. Nah itu dilihat juga diodanya. Nah biasanya kalau mau merangkai suatu alat rangkaian, biasanya setiap komponen itu dilihat dulu datasheetnya. Jadi dilihat dia tuh bisanya breakdown voltage-nya di mana, terus arusnya dia nyampe mana. Nah itu disesuaikan sama rangkaian yang kamu kirimkan. Nah gitu ya. Berarti LED ini dia nggak termasuk silikon ya, makanya dia breakdown-nya tuh nggak di 2 volt. Tapi coba kalau Schottky coba. ganti lagi berarti. Ya, ganti lagi jadi Schottky apapun bebas. Oke, I see. Shotki. Oke, mari kita pilih Shotki paling atas. Oh, belum sini ya, kita kasih banyak ya. Mari kita jalan. Oke. Mari kita lihat Dia ini breakdown miring. voltage-nya di Ini miring. Ini miring. Di 0.
Iya, ya mendekati nol ya, hampir nol ya. Ya, Pak, lebih mendekati lagi. Kalau ini langsung miring. Langsung miring, masih. Benar punya kamu udah langsung miring? Enggak kan? Jadi dia harus nol dulu. Nah, dia harus di 0 ampere dulu, di 0 ampere baru ntar dia bisa berubah harusnya ketika dia udah menemukan breakdown voltage-nya. Tuh. Mungkin ada yang salah dari sambungannya atau apa. Oke, Terus ini hasilnya. Wow, chill bro, chill. Ini coba disilang dulu, terus diulang lagi ya, diulang lagi coba. Nah, terus ngelihat arus diodanya aja. Lihat arus diodanya aja. Oke. Oke. Dia lebih halus, tapi dia motongnya itu di 0 volt. Oke, jadi kesimpulannya untuk setiap karakteristik dioda itu berbeda ya. Kalau yang silikon tadi di mana? Kalau yang silikon Motongnya? tadi motongnya di 0,7. Kalau LED? LED lebih mendekati 2. Yes, betul. Mendekati 2 ya. Mendekati 2. Kalau Schottky? Schottky lebih mendekati 0. Mendekati 0. Oke. Nah, ini sangat penting kalau kalian mau menyusun suatu rangkaian. Jadi dilihat dulu jenis diodanya. Jenis diodanya. Gitu. Oke. Udah ya, kita ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Zener? Belum. Boleh dihapus? Jangan. Foto dulu atau apa? Sebentar. Oke, aku foto dulu. Oke. Nah, masuk ke Zener ya sekarang. Berarti ini diodanya langsung diganti Zener atau ganti rangkaian dulu? Diodanya harus diganti Zener sih. Oke. Tapi aku jelasin dulu ya. Ya. Nah, bagus ya. Berarti bikin itu lagi. Kamu kan hapus rangkaiannya. Iya, karena kan sebutannya beda, jadi Oh. aku kira harus ya Oke, sekalian nyimpennya beda lah. Iya. Oke, dioda Zener. Zener ya. Bentukannya akunya. Oke. Sudah? Nih, aku kasih perbedaannya, terus kalian sebutin perbedaannya di mana ya. Ini buat dioda biasa. Ini Zener ke kiri bawah. Oh gitu. coba. Ini ya. Ada lagi coba Diki apa bedanya? Kalau dioda Zener itu dari bawah ke tengah lalu ke atas. Oke. Nah, jadi maksudnya adalah kalau dioda biasa, dia itu ketika apa ya istilahnya kayak kita kasih tegangan kan, harusnya ngalir. Sorry, ini kan dioda Zener ya. Ini dioda biasa, kita kasih tegangan, terus arusnya ngalir. Dia itu bakal ketika ngelewatin sini dia nggak bisa balik. Karena dia udah tertutup gerbangnya istilahnya. Tapi kalau dia ada Zener, dia arusnya Masuk. dikasih tegangan masuk,
dia bisa dibalik lagi. Hah? Makanya, nah dia bisa balik lagi, tapi nggak langsung balik gitu ya, pasti ada prosesnya. Nah makanya dia bisa bias mundur, dia bisa menghasilkan apa ya, ya arus yang lebih negatif. Kalau ini kalau dari kalian lihat, dia tuh nggak pernah yang dari sini ke sini, nggak pernah. Lalu pasti dari sini ke sini kan, selalu dari negatif ke positif. Tapi kalau dia ada Zener, itu dia bisa dari positif ke negatif. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Terus ini namanya nih di sini, bagian sini ini namanya area Zener. Area Zener. Nah, jadi tegangan yang nanti melintasi Zener, dia itu akan tetap relatif konstan pada PZ-nya. Ini daerah PZ ya. Daerah PZ-nya. Ini IZ maksimum. Oh, gambar apa ini ya? Astaga. Nah, ulang lagi. Itu resistensnya berapa? 10 Kak. Oke. So, Yang kamu oke nanti aja deh aku bilang. Nih ya. Terus nah, terus ini namanya area Zener. Area Zener. Jadi tegangannya minta Zener itu akan tetap relatif konstan pada PZ-nya. Nah, tegangan balik itu minta dia bisa diterapin aplikasi dioda ketika Zenernya itu mencapai nilai tegangan. Jadi harus ada, dia harus tetap berada di area Zener. Ini area Zener ya. Area Zener. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, itu aja sih. Sekarang coba di rangkaian pertama masih simpan yang pertama banget. Udah aku edit. Oh, udah kamu edit. Udah kamu edit ya berarti ya? Yang masih 5 volt. No, bukan yang itu. Baik. looks cool by the way. Nih. Bentar ini. Terus ini. Terus dia udah Zener. Dia udah Zener. Yang kayak gini kak. Itu juga kan suka ya. Oh yang itu. Ini 5 volt kalau nggak salah. Nah dioda Zenernya pilih yang Berarti ini aku tak hapus tak ulang atau gimana? nggak apa-apa kamu ubah kayak gitu juga nggak apa-apa dari situ. Ntar buat lagi yang ini, sebaiknya buat lagi yang baru nggak apa-apa. Bencana. Oke. Nah, diodanya pakai yang BZ X84C6V2L. BZ X84C6V2L. Itu berarti apa? Itu voltnya bukan negatif ya? Voltnya nggak negatif, voltnya masih 5 volt. Itu dioda Zenernya. Iya, jadi Zener. Jadi kan kalian beli komponen dulu beli Zener, ya kan? BZ. Pakai Zener dulu atau komponen Zener, terus ntar di Zener diklik 2 kali atau klik kanan. X8 Daya P2L. Sudah. Oke. di Oh ini. Oke. Mari kita run. Bentar aku butuh bikinnya. Tunggu. Jangan lupa pengaturannya loh, Ki. Iya, pengaturannya. Pengaturannya ya namanya. Masih ya? Enggak. Pengaturannya V1 V1. min 10 Ya. Oke, terus V1 min 10 10 terus 5 5 sama 0,01. Nah. Udah ya. Rasa apa itu, Ki?
coklat yang tadi aku bilang. In tunggu, in outnya tetap ditulis nggak? Ada ditulis. What's wrong sis? Ya? Belum. Oke. Gue coba dia gambar grafiknya ya. Grafik. Di D1, harus di D1. Yes. Aku gambarnya di Di atas aja nih yang dihapus nih. ada. Berarti Apa tadi untuk apanya? oh Pengaturannya V1 10 5 0 B1 type of switch-nya linear ya? Yes. Start value min 10, stop value 5, increment 0.01. Mari kita tarik di sini. Mari kita jalankan. Ada yang salah. Apa itu yang Gak salah? tahu. C.2/user/user document lt spice drop 11 net 7 unknown parameter. Oke, lihat. Oke. Nah, ini kan V1. Nah, nih. Ah, Enggak. Kayaknya kamu harus kan V1. Yang kamu ini kan ini, berarti ini ganti dengan V2 ya, coba V2. Oke. Udah bisa nggak? tunggu belum tak isi juga. Itunya berapa V2-nya? 5. Nah, iso R-nya 1K. Ya, tuh. Oke. Sekarang kita jalan. Aku enggak baca. Wait, stop. Oke, coba ini. Nomor 5 spesial lagi. T dengan titik. Ini. T dengan titik. Edit. Slide. Terus kita buat ini. Mungkin harus satu rangkaian ya kayaknya, sama kayak ini, sama kayak Proteus kan. Nah, coba rangkaian di atas dimusnahkan dulu ya. Jadi data center ya, jangan lupa ya. Data center yang BZ belakangnya P2L itu BZL ya, P2L 2 ya, BZ ya. Aku pakai yang paling atas. Oke, boleh. Ini P2 adalah oke. Oke, harus diberikan contoh. Oke. Out in. Oke. This is what I get. Betul ya. Berarti ini jadi coba aku lihat grafik kamu. Oke. Ya kan di link 10 ya, berarti dari bawah situ ya, bukan dari atas ya. Nah,
Berarti dari atas baru dia naik. Dari min, masih ini V kan? V di tinggi, ketika dia dari bawah. Begini ya. Nah, harusnya seperti ini. Itunya Ya. terlalu lama ya. Apanya? Loadingnya dia Iya, agak lama. loadingnya dia emang agak lama. Itu tergantung sama apa? Apa resistor? Yes. Tuh, tergantung sama resistor karena kan dia ngehambat. Nah, sekarang diodometernya dibalik. Nah, jadi yang searah itu adalah tegangan minusnya. And it's your time. Why me? Draw the graphic. Nah, Kak dari tadi udah gambar. Yes. And explain to us. Control R. Running. Okay. Now run. Yang mana yang mau dikembangkan grafiknya, outnya? Grafik di arus D1. Oh ini. Oh, ini. Arus D1. Oke. Di mana enaknya? Oh. Di sini aja lah, di bawah sini boleh di bawah sini. Yang mana yang aku bagus? Yang bawah aja. Yang ini. Ya. Ini. Nah. Oops. Oh. Tuh. Lanjut lagi ya, ini kan arus tegangan. Apakah dia beneran di atas atau di bawah? Coba lihat. Coba. Nah, coba lihat. Ini. Oke. Oke, berarti dia di sini ya. Oke. Kenapa bisa begini, Diki? Ada dibalik. Oke. Oke, gak salah sih, gak salah. Tapi ini salah ya grafiknya. Dia sampean. Kenapa kamu bikin garisnya di situ? Dan dia gini ya. Nah, mendekati min 1 harusnya. Mendekati sama min 1 mili ampere. Ya, baru dia bisa 0. Bukan di 0-nya ya. Nah, ini namanya tadi bias mundur ya. Bias mundur, jadi dia bakal berhenti di sekitar berapa tuh? Sekitar sebelum 0, ya. Atau 0,6 biasanya, di 0,6. Di 0,6 baru dia bakal arusnya nggak bakal berubah. Terus standar terus karena dia itu diberi bias mundur namanya. Oke, next. Yang ini tapi coba pakai diodometer.
Oke. Oh, oke. Ya benar. Coba. Berarti punya aku ini harus dibalik dulu lagi. Nah, kita putar dulu. Ctrl R, Ctrl R. Oke. Nah, kita putar dioda lagi sebelah sini. Nah. Oh ya, angkanya 10. Banyak sekali tipe Zenar, mana ini dia? Sudah gampang ya? Volt sama resistornya diganti juga. Ya, diganti sesuai sama itu. 10 Berapa tadi ya? 10K. 10K. Ini kok nggak mau? Nggak apa-apa. Nggak mau jalan. V-nya coba DC, titik DC V1-nya, V-nya udah sesuai belum? Tegangannya, nilai tegangan, nama tegangannya. Benar V1? Ini kan pakai V2. Nah, iya berarti tegangan kamu diubah namanya jadi V2. Udah. Sudah. DC V2 10. Coba. Coba aku ngambil VC V2 10 5 0,61. Coba play. Nggak mau ya. Oke, kalau gitu dia aja ya yang ini, yang apa gambar grafiknya? Yang Please. 2 apa yang 1? Yang 2 dan 1. Nah, kamu ini aja nih, yang ini nih. Diki nih. Oke, arahnya sudah benar. Itu pakai dioda biasa atau dioda Zener? Dioda Zener. Kita masih bicara tentang dioda Zener. Gambarnya Di di sini aja. And please explain to us. Voltage, lalu dioda, ini resistor, lalu voltage lagi. Ini apa? Ini 6? 6. Oke. Udah betul ya? Yakin udah benar? Oke, coba kalau D1. Saya benar. Ini kan tegangannya ini udah benar. Coba tapi kalau D2 itu dia nggak di 0 nggak sih? mendekati 0, lebih ke minus. Lebih ke minus kan? Coba diperbaiki. DC value-nya yang pertama itu DC value-nya 15. Dia 25.
ya di sini, ini baru negatif. Ini video like this, ini nggak dekat, ini masih ke positif, ya kan? Hah? Ya nggak? Ini kan positif ini 1, 2, 3, ini kan arus kan? Yes. Ini voltage. Nah, kalau kamu gambar kayak gini, berarti kan dia masih berada di tegangan yang, masih berada di arus yang positif kan? Sedangkan itu minus atau positif arusnya? Dia ininya, apa namanya, breakdown-nya. Arus negatif atau arus positif? Pas di 0. Pas atau lebih ke negatif, cenderung negatif. Jadi aku lihat sih cenderung negatif ya. Kak, ada yang aneh yang terjadi di sini kak. Apa bentar ya? Di bawah 0 dikit mungkin. Di bawah 0 dikit ya. Harusnya dia emang lebih negatif ya. Dia lebih negatif. Ya bentar, aku jelasin. Nah, kenapa dikit? Apa yang aneh? Kan tak jalan nggak mau. Lalu kayak gini. Bentar ya. Itu diodanya udah diomongin benar ya. Coba tekan tombol kotak merah ini. Kamera, oke. Dia bakal terus minus ya, tapi dia bakal lurus nih. Dia bakal lurus di arus positif atau negatif? Negatif. Negatif. Tapi kayaknya lagi nge-lag ya. Kan seharusnya tekan tombol hijau jalan dan Iya. tekan tombol merah berhenti. Mungkin karena lagi nge-lag ya. Oke, oke. Oke, pada intinya kalau tadi dia itu seperti ini, nih kalau dia seperti ini kan berarti dia bias maju kan? Dia bias maju, dia akan bertindak sebagai dioda biasa. Dioda biasa ya, udah dia bakal bertindak sebagai dioda biasa. Tapi kalau misalkan dia dibalik, dia akan seperti ini, dia akan bertindak sebagai dioda Zener. Itu that's why dioda Zener itu dia mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristiknya adalah coba buka di modul teori elektronika di halaman I think halaman 5 ke 6 ya. Sebentar. Karakteristik dioda Zener. Karakteristik dan Dioda cara Zener. kerja. Oh, bukan, itu dioda biasa. Nah, dioda Zener. Karakteristik dioda Zener. Apa tuh? Dapat mengalirkan arus listrik berlawanan arah jika mendapatkan tegangan yang lebih besar dari breakdown voltage. Besarnya tegangan bermacam-macam, misal 5 volt, 9 volt, dan lain sebagainya. Terus kalau satunya dibalik, Apabila satu dibalik, maka dioda Zener akan mengalirkan arus listrik berlawanan, reverse bias. bias. Diodanya akan memanas dan kemudian putus setelah tegangannya melebihi tegangan aslinya. Jadi ya sesuai teori ya berarti ya yang kita simulasikan juga. Kalau dia itu satunya dibalik atau arah nodanya itu dia nyambung ke negatif, berarti dia akan reverse bias gitu. Nah, oke. Terus yang kedua apa tuh? Jika diberikan tegangan pada posisi rangkaian forward bias maju, dioda Zener akan memberi drop voltage sekitar 6 volt seperti pada dioda yang dibuat dari silikon. Iya, berarti ya sama ya kalau misalkan dia itu forward bias atau jatuhnya itu searah dengan arah diodanya, dia udah bertindak sebagai dioda biasa. Tapi kalau dioda Zener itu kelebihannya dia bakal tetap ada nilainya kalau dia di reverse atau dibalik. Gitu.
Oke, kayaknya sampai sini dulu ya. Hmm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku Tidak paham. ada. Paham? Paham. Paham. Paham ya. Oke. Jadi dari dioda ini, dari komponen kecil yang namanya dioda ini, kalian akan bisa membuat apa namanya? Sistem Sistem penyearah. Iya, penyearah atau rectifier ya. Rectifier. Nah, fun fact-nya juga, si dioda ini dia juga bisa bertindak sebagai amplifier. Nah, dia bisa bertindak sebagai pembesar atau penguat ya, penguat. Nah, itu nanti mungkin belajarnya pas di itunya Mas Lukman ya. Nanti pas di bagiannya Mas Lukman, kalian akan belajar tetap dioda, tapi ini lebih ke pengaplikasiannya. Sebagai tadi ya, sebagai penyearah. Dan penyearah tuh gak cuma satu juga ya, ada juga penyearah yang apa ya, dipotong, gak dipotong, nah itu juga akan dibagi isian nanti. Gitu. Oke, sini. Nah, ini aku nanya juga nih. Kalau misalkan suatu saat, nanti bukan suatu saat sih, kayak kita nggak cuma belajar simulasi, tapi kita juga belajar kayak gimana caranya dapat nilai ini. Lebih ke perhitungan matematisnya, apakah oke? Aku oke. Dia benci matematika. Aku nggak benci. Berarti kita belajar menghitung, oke? Oke ya. Oke. Tapi jangan serahin aku kalau aku tiba-tiba loading di tengah kelas. Oke, kalau gitu oke ya, nggak ada masalah ya. Soalnya dari awal dimintanya cuma belajar simulasi, tapi kayak kalau cuma simulasi doang, kayak bukan membosankan, jadi kan nggak bisa Kayak tahu kurang. dia asal usulnya, kenapa dia bisa dapat 0,6, kenapa dia bisa dapat 0,7, ya gitu. Oke, kalau gitu oke ya. Alright, it's gonna be fun. Oke, kita tutup ya, kita tutup. Sekali lagi aku mau nanya, apa ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Kenapa aku belum ngambil? Oke, terus ambil ya, makasih ya. Kan aku menurut yang paling muda dulu, ya kan? Dua-duanya kakak. Kan aku lebih tua, iya nggak? Iya. Sama-sama kuliah. Oke, thank you so much. Oke, kalau tidak ditanyakan, aku tutup. Karena kita sudah mengawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa sesuai dengan agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai.